primadona dari rumah hiburan, pura-pura suci, berani-beraninya menggigitku. Primadona rumah hiburan. Adegan ini kok persis seperti novel yang kubaca semalam? Apa aku masuk ke dunia cerita? Dasar kau, kuberi kau menggigit, kau cekik kau. Tuan, ada yang datang. Nanti kuhabisi kau. Ikati dan sembunyikan dia. Siap. Mahkamah Kehakiman yang beraksi. Mana Joko Pranata? Mahkamah Kehakiman yang beraksi harus tetap ikut aturan. Saya Pranata juga pejabat kerajaan. Kau hanya bawahan kecil. Tak cukup berwibawa. Dia tak cukup berwibawa. Lalu apakah aku cukup? Arga Wijaya, Tetuan Wijaya. Arga Wijaya. Dia pejabat berkuasa yang obsesif dalam cerita? Tuan Pranata, kau sungguh tak tahu mengapa aku datang. Hamba tak tahu. Di pekarangan Tuan Pranata terkubur banyak rahasia. Joko Pranata, kau tewaskan 6 wanita Kabupaten Surya Hijau. Bukti-bukti sudah jelas. Apa penjelasanmu? Tuan Wijaya, ampun. Aku juga dipaksa orang. Tolong Tuan Wijaya berbelas kasih. Begini saja, kita buat kesepakatan. Kau ucapkan dalangnya, aku beri kau jalan hidup. Tuan menepati janji? Tentu, Yang menyuruhku adalah Tuan Wijaya. Hamba sudah bicara. Tuan harus tepati janji. tentu, Kau ingkar janji. aku tak pernah menepati janji pada orang mati. Sampaikan, Joko Pranata Bupati Qingyang bunuh diri karena takut dihukum. Bawa semua jenazah keluar. Siap. Pasukan! Ryan, bersihkan semuanya. Siap. Sebagai tokoh gila di novel, sebagai sosok ingin nangis di kenyataan. Cepet mikir. Kak Arga, kamu tak ingat aku? Akulah teman masa kecilmu, Laras. Arga Wijaya dalam novel hanya punya rasa kasihan pada Laras Permata. Jika aku berpura-pura jadi dia, mungkin ada harapan selamat. Tidak kenal. Kak Arga, keluarga Permata dan Wijaya bersahabat. Kita pernah punya janji nikah lisan. Ceritamu bagus. Tapi menurutmu, aku percaya? Aku benar Laras Permata. Ayahku difitnah, ibu dan aku ikut terseret.
terpaksa ubah nama jadi Maya, akhirnya dijual ke rumah bordil. Walau usia kita beda 3 tahun, tapi lahir hari sama di bulan keempat. Kamu lahir saat terang, aku lahir saat gelap. Kak Arga, kamu tak ingat lagi? Tuan, dia tahu data kelahiran lengkap, Tuan. Jangan-jangan ini benar? Bagaimanapun, Tuan Pranata itu pejabat kekaisaran. Kelak jika ada yang meminta pertanggungjawaban, sebagai satu-satunya orang yang hadir dan saksi mata saat itu, aku bisa bersaksi untuk Kak Arga. Dialah yang bunuh diri. Kalau begitu, karena Nona Permata sedang dalam kesulitan, sudah sepantasnya aku menolongnya. Ryan, besok, antarkan Nona Permata kembali ke rumah Wijaya. Baik. Tidak usah, aku ini keturunan terpidana. Jika tinggal di keluarga Wijaya, khawatir akan menyeret masalah. Enggak mau. Atau enggak berani. الشاب. Salah tingkah karena punya maksud tersembunyi? Masakan mungkin. Kalau gitu, terima kasih Kak Arga. Bawa dia. Siap. Gak usah. Aku bisa jalan sendiri. Tuan tidak akan benar-benar membawanya pulang, kan? Aku menahannya. Pasti ada gunanya. Camilan malam kesukaan Arga, semua sudah disiapkannya. Nyonya, sudah disiapkan. Ibu, Arga, akhirnya kau pulang. Kasusnya melelahkan ya? Kok kelihatan kurus? terima kasih atas perhatian Ibu. Anak tidak capek. Bukan cuma aku yang peduli padamu. Intan juga sering nanya-nanya. Ibu, sejujurnya, aku bawa seseorang kali ini. Namanya Maya. Dia seorang penghibur. Penghibur? Bisakah Ibu, atas nama sepupu jauh, menyediakan tempat tinggal untuknya dulu? Maklum orang kaya, langsung kasih tamu sebuah rumah besar. Dermawan. Bibi, terima kasih antarkan saya. Nona Halim, di tempayan itu ada ikan emas. Oh ya? Saya lihat dulu. Tak ada juga. Maaf. Nyonya hanya ingin tahu, niatmu pada tuan muda apa? Hentikan. Hentikan. Tuan muda, Nona Halim tamu saya. Kau sedang apa? Tuan muda, barusan hamba tua tak sengaja mendorong Nona Halim jatuh ke tempayan. Hamba minta maaf pada Nona. Maaf, Berbohong Nona saja. Halim. Bual belaka. Kau mau apa? Saya Hmm? ada yang aneh. Dia berikan urusan yang susah ini ke saya. Saya tak mau tertipu. Kalau Bibi tak sengaja, sudahlah. Hamba pergi dulu, tak ganggu Nona lagi. Dilepaskan begitu saja? Saya baru datang. Numpang tinggal lagi. Memaafkan itu baik. Barusan, makasih Kak Arga bantu saya. Sama-sama. Kau adik keluarga Permata. Sudah seharusnya saya jaga. Tapi kalau bukan, kau tahu akibatnya. Kau harus tahu akibatnya seperti apa. Dengar kabar, Tuan Muda membawa pulang seorang wanita cantik. Demi dia, berani lawan Bibi Kartika, pengasuh nyonya? Tapi katanya itu sepupu Tuan Muda. Bilang sepupu? Aku tak percaya. Palingan selir simpanan Tuan Muda. Serius?
Aku dengar begitu. Bukannya Tuan Muda sudah bertunangan dengan Nona Intan? Kalau ini benar, Nona Intan bagaimana? And I live on another Sherry. Arga Wijaya punya tunangan lain, tinggal di kediaman ini. Betul. Nona Intan adalah putri, sahabat Nyonya. Orang tuanya wafat awal, jadi Nyonya bawa dia tinggal di sini. Lantas dijodohkan dengan Tuan Muda. Ya, aku kan suka lompat bab saat baca novel. Tokoh pendukung penting ini sama sekali tak kusadari. Kamu, Lina? Ini situasinya, suasana begini. Target pertama pasti aku dong, cepat sekali datangnya. Nona Intan, sejujurnya, aku cuma diselamatkan Tuan Pewaris Adipati saat dia bertugas. Hanya itu. Tenang saja, aku hanya menganggap Tuan Pewaris sebagai penyelamat. Tak ada niat lain sama sekali. Kakak Arga begitu sempurna, tapi kamu malah tak jatuh hati? Harusnya aku jatuh hati? Adik Maya, tolong bantu aku kali ini. Bagaimana jika kau terima lamaran ini untukku? Baiklah, aku jujur saja padamu. Pertunanganku dengan kakak Arga ditentukan oleh putri daerah Rongan. Tapi aku tak punya perasaan padanya. Ditambah lagi, akhir-akhir ini aku sering bermimpi. Dalam mimpi itu, setelah aku bertunangan dengan kakak Arga, aku bakal mati tenggelam, mati jatuh, atau ditikam orang. Aku takut sekali. Nona Mahendra takut mimpi itu jadi nyata, makanya mau membatalkan pertunangan ini. Kenapa tak bicara langsung pada Nyonya? Orang tuaku sudah tak ada, dan Nyonya selalu baik padaku. Kalau cuma karena mimpi-mimpi aneh ini mau membatalkan pertunangan, mana mungkin aku mengatakannya? Tapi kalau kakak Arga jatuh hati pada orang lain, itu beda cerita. Bukan aku tak mau bantu, Nona Mahendra. Mana mungkin pewaris Adipati Wijaya tertarik padaku? Kalau tak bunuhku saja sudah bagus. Kekhawatiran adikku semuanya aku paham. Aku akan bantu diam-diam. Setelah berhasil, kalau kau tak mau menikahi sang pewaris, aku juga bantu kau kabur. Risikonya agak besar. Sepertinya lebih baik kita... Kalau pertunangan ini gagal, mas kawinku kubagi 2 denganmu. Mas kawinmu berapa? Nggak banyak. Sekitar 24 triliun rupiah. Setuju. Sudah larut begini, Nona berdandan secantik ini. Buat apa? Mancing ikan. Tuan Muda, Nona Halim telah mengembalikan jubah tebal Anda. Tadi. Buang. Baik. 4 jam. Dasar bocah kurang ajar. Apa dia sengaja begini? Membuatku menunggu di sini sia-sia. Sialan. Kalau bukan karena uang yang menggiurkan itu, siapa orang waras yang mau berlama-lama di sini? Mengapa engkau di sini? Kak Arga. Aku menungguimu. Kenapa tidak menyuruh pelayan untuk melapor? Ternyata memang si gadis itu yang sengaja. Pelayan di kamarmu sendiri. Yang menyuruhku menunggu di sini. Katakan saja, apa yang kau inginkan dariku? Anqadhatni minal muhlika. Kak Arga suka kue es ikan mandarin, jadi aku buatkan beberapa untukmu. Kau datang hanya untuk mengantar kue untukku? Tentu bukan. Katakan, apa lagi maksudmu? Aku suka padamu. Suka? Bukankah seharusnya kau takut padaku? Awalnya memang agak takut. Tapi Kak Arga, kau masih seperti Kak Arga dulu. Kau menyelamatkanku dari kesulitan, lalu memberiku tempat tinggal di kediaman ini. Hanya dengan menjadikan diriku milikmu, aku bisa membalas kebaikanmu. Begitukah? Tapi aku tidak membutuhkannya. Baik. Aku menaruhmu di hati, kau menendangku ke parit. Bocah dingin. Lihat saja nanti. Tuan, apakah Tuan masuk angin karena dingin? Aku baik-baik saja. Pergilah. Cari alasan untuk mengusirnya.
Sekalian cari tahu tentang Maya Halim. Baik, Tuan. Putri daerah Rongan, sepertinya lebih baik saya pergi. मैंने आरव भैया के लिए सूप बनाया है, sudah bertunangan. Kalau saya datang sekarang, seolah-olah memaksa Kak Arga menepati janji. Walaupun selama ini, saya selalu merindukan Kak Arga, tapi saya tak ingin menyusahkan Kak Arga. Kak Maya, jangan bilang begitu. Kalau bukan karena keluarga kalian jatuh miskin, yang akan menikahi Kak Arga, seharusnya kamu. Mendengar kata-katamu, malu sekali saya. Bagaimana kalau kamu dan Kak Arga berbaikan? Ini Putri, lagi pula, ada yang datang lebih dulu. Kak Maya lah yang selalu dipikirkan Kak Arga, bagai kenangan yang tak terlupa. Makanya Kak Arga belum juga menikahi saya. Putri, tolong putuskan pertunangan saya, agar mereka bisa bersatu. Kabulkan permohonan saya. Buat saya, Kak Arga, seperti cinta yang tak terlupa. Saya mencintainya sampai tak bisa melepaskan diri. Oh? Begitukah? Kok saya tak merasa? Kamu mencintai saya sedalam itu? Hari sudah malam, sup yang saya masak untuk Kak Arga hampir matang. Ayo kita ke dapur belakang. Kak Arga, Lin Wan. Tengah malam begini, dingin dan lembab. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Kak Arga, momen indah sangat berharga. Akan kulihat, Tipu muslihat apa yang kau rencanakan? Intan, kau bisa diandalkan tidak? Bukannya rencananya agar kau sengaja melihat hubungan gelapku dengan Arga, agar pertunanganmu batal? Aku sudah bersusah payah seperti ini, di mana kau? Apa yang kulihat ini? Kalau kalian sudah begitu, maka aku akan mundur. Semoga kalian bahagia selamanya. Melati, kau harus menjadi saksiku. Kak Arga, cuaca malam ini bagus sekali. Aku duluan ya. Selamat malam, selamat malam. Selamat tidur. Menarik. Tuan, berdasarkan penyelidikan hamba, waktu Nona Halim masuk balai musik kerajaan, berbeda dengan klaimnya. Hamba sudah menduganya sejak hari kembali itu. Namun satu hal masih membingungkan. Jika dia benar-benar bukan Laras Permata, bagaimana dia bisa tahu dengan tepat waktu kelahiran lengkap, Tuan? Apa rencana Tuan? Sebelum mati, Pranata mengaku kepada hamba bahwa dalang dibalik semua ini terkait dengan prefektur Kaifeng. Sebar kabar bahwa gadis penghibur yang hadir saat itu telah muncul di ibu kota. Nona tahan sebentar lagi. Klinik yang kamu rekomendasikan. Sebentar lagi sampai pasti sembuh total. Tempatnya sepi begini ya. Aku merasa agak seram. Dianjurkan Tuan Muda. Pastinya tidak salah. Nona tenang saja. Kedua nona ini dianjurkan Tuan Pei. Benar. Nona yang ini, silakan tunggu di dalam. Obat untuk nona sudah disiapkan di meja. Minumlah selagi hangat. Nona yang ini, bantu saya. Angkat bahan obat ya. Nona. Pergilah. Baik. Klinik apa ini? Cuma satu orang. Siapa kau? Jangan bergerak. 6 hari lalu, Bupati Surya Hijau Zhou Zuang tewas. Kau saksi mata?
Dia bunuh diri atau dibunuh orang? Dia datang karena ini? Apa Pei Muyan sengaja mengujiku? Saat itu aku memang melihat Tuan Ju takut dosanya terbongkar, lalu menghunus pedang dan bunuh diri. Begitu. Tampaknya kau berpihak kepada Pei Muyan. Kalau begitu, nyawamu harus kau tinggalkan. Bagus kau Pei Muyan, rupanya mau bunuh lewat tangan orang. Bahkan Cui Tao pun kau suruh pergi. Tak apa. Kesempatan baik untuk kabur, sayangnya 20 juta tael per aku. Cepat larinya. Kenapa? Grogi. Meski sudah lari jauh, ternyata tetap dikejar. Sial, harus ambil risiko lagi. Kak Arga, akhirnya kau datang, aku kedinginan dan takut. Barusan di klinik tabib, aku bertemu orang jahat. Dia langsung tanyai aku, apa yang terjadi di Kabupaten Surya Hijau? Aku bersikeras. Judrong bunuh diri. Tak disangka dia mau membunuhku. Kenapa tak beritahu kebenaran? Dengan begitu, dia mungkin akan melepaskanmu. Jika kebenaran merugikan Kak Arga, lebih baik dia bunuh aku. Tenang, orang yang menganiayamu sudah mati. Mati. Aku yang bunuh? Tenang saja. Aku akan urus ini. Terima kasih Kak Arga. Ayo pergi. Cepat. Kakiku sakit. Barusan jatuh, terluka. Aduh, alat kisah asmara. Apa maksudmu ini? Apa maksudmu ini? Daun bambu. Kejadian malam ini. Apa kau akan menyalahkanku? Kau hampir kirim aku ke Dewa Kematian. Aku ingin mencekikmu. Kak Arga datang menolongku. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Lalu apa kau akan marah aku datang terlambat? Tidak. Aku suka Kak Arga. Kak Arga datang menolongku. Aku hanya akan semakin suka Kak Arga. Bahkan jika Kak Arga tak datang, aku tetap suka Kak Arga. Lancar juga permainan kata-katanya. Sudah larut, ayo pergi. Tolong dukung aku. Ayo. Kak Arga, bulan malam ini sungguh indah. Kamu pulang dulu saja. Tuan benar-benar berniat membiarkannya tinggal di sini? Sudah mengaku apa? Oh, seperti yang Tuan perkirakan, orang itu dari prefektur Kaifeng. Sangat keras kepala, tak mau bicara apapun. Jangan buru-buru. Masih banyak kesempatan. Barusan saya bilang ke Maya Halim, akan menyelesaikan masalahnya tak sengaja membunuh itu. Tuan, Anda membuat Nona Halim mengira orangnya sudah dibunuhnya. Hebat, Tuan. Kalau begitu, Nona Halim punya kelemahan di tangan Anda. Kamu ambilkan dia, salep memar dan terkilir. Ya, Kamu ambilkan dia, salep memar dan terkilir. ya, Salah saya tidak mendampingi Nona, membuat Nona terluka. Tak apa, selamat dari bahaya besar, pasti ada keberuntungan. Nona Halim, besok Nyonya mengadakan jamuan keluarga. Mohon Anda juga datang. Saya, Nona Maya, ini keponakan sepupu saya, Dimas Gunawan. Umurnya 21, sekarang bertugas di Kementerian Keuangan. putri daerah ini takut saya merayu Arga Wijaya. Buru-buru menjodohkan sembarangan. halo Nona Halim.
Telah bertemu Tuan Muda Gunawan. Kalian berdua lanjutkan bicara. Saya ke depan mengatur dulu. Itu bukan Rangga Nugraha? Mungkinkah Nyonya ingin menjodohkan Maya Halim dan Rangga Nugraha? Tidak boleh. Saya harus ke sana. Beritahu Kak Arga. Baru ditemukan. Beberapa hari lalu, ditemukan di kediaman Joko Pranata. Ini sepertinya ilmu santet beracun dari Minas Selatan. Kamu bisa mengerti? Cuma tebakan. Saya ini juga menebak gadis laras yang beberapa hari lalu kamu selamatkan itu cantiknya bagai bunga, seperti Putri Utami, dicintai semua orang. Kamu pernah lihat Putri Utami? Kak Arga? Kak Arga. Nyonya mengadakan jamuan keluarga di halaman depan. Menyuruhmu ikut juga. Katakan pada ibu, saya ada urusan mendesak, sementara tidak bisa pergi. Aduh. Kamu yakin tidak pergi? Saya baru saja lihat adik Maya bersama seorang lelaki bercakap riang. Bosen. Nyonya tadi bilang dia bekerja di Kementerian Keuangan. Untuk memudahkan lepas status nanti, lebih baik hubungkan dulu. Jalur kenalan ini menyala. Tuan Muda Gunawan, kita ke depan lihat-lihat yuk. Baik. Hati-hati Nona Halim. Hati-hati Nona Halim. Terima kasih Tuan Muda. Saya tidak bohong, kan? Perkembangannya lumayan cepat. Kak Arga. Nona Maya baru beberapa hari di kediaman ini, tapi sudah akrab dengan Tuan Muda Gunawan. Sangat akrab. Sial. Baru saja mengaku pada Arga. Langsung setelah itu dia saksikan. Aku bersama pria lain, citraku akan runtuh, ya? Oh, ternyata sepupu. Sudah lama tak jumpa, baru saja aku dan Nona Maya sedang membicarakanmu. Oh, apa katanya tentang aku? Nona Maya bilang, bersyukur atas bantuanmu. Tapi merasamu dingin dan tak ramah, jadi takut mendekat. Dia tanya bagaimana caranya dekat denganmu. Oh ya? Tapi ada yang baru saja bilang suka padaku. Ingin semakin dekat denganku. Kurasa dia berani sekali. Benarkah? Dia main terlalu berani. Kakak Arga pasti cemburu. Semuanya, hari sudah larut. Putri daerah Rongan mengundang semuanya ke aula jamuan untuk makan. Silakan. Sebelum makan, biarkan Rongan memainkan musik dulu untuk hiburan dan penyegar. Rongan siap atau belum? Konon Nona Maya, belajar kecapi pipa sejak kecil, pasti sudah sangat mahir. Bagaimana kalau Nona Maya yang memainkan satu lagu? Aku tak ingin merebut perhatian yang seharusnya untuk Nona Wijaya. Arga, kau sialan! Penari penyanyi rumah hiburan itu identitas aslinya. Mana mungkin aku bisa? Nona Lini. Tapi tidak mau menghormati Istana Adipati? Karena Kak Arga ingin mendengar, maka aku akan mainkan satu lagu. Maya Halim adalah gadis penghibur. Kalau nanti kalah darinya, bukankah itu memalukan? Ah, ada ide. Aku ucapkan selamat tahun baru lebih awal. Rupanya, sepupumu ini cantik tapi agak polos. Sudah lama tidak bermain. Mohon maaf kalau jelek. Anggap saja ini sebagai pembuka. Lebih baik Nona Rongsan yang menampilkan musik. Tidak, wajib jelaskan padanya. Kak Arga, Ada apa ke sini? masalahku dengan Tuan Muda Gunawan hari ini, jangan disalahpahami. Apa yang perlu disalahpahamkan? Hari ini Putri Rongan
Suruh aku layani Tuan Muda Gunawan. Aku tak enak menolak. Jadi hanya ngobrol di koridor, beberapa kata saja. Lalu karena tidak sengaja terpeleset, dia bantu aku berdiri. Kalau itu permintaan ibumu, berarti kau sudah menjalankan tugas. Layanannya cukup baik. Kamu tahu aku suka kamu? Kalau bukan karena numpang tinggal, tak enak untuk menolak. Mana mungkin aku mau bicara lama dengan pria lain? Kamu tahu, bulan depan aku akan bertunangan. Aku tahu. Aku suka kamu, bahkan tanpa status. Aku tetap mau. Minggir, Ilmu ulat darah. Anda paham isinya? Ya, Anda bisa memahaminya? ya. Lihat lagi apa tertulis. Di sini, Beruntung sebelum jadi bagian cerita, saya belajar aksara kuno. Ilmu mengubah nasib, terbukti benar. Tertulis di sini, jika terkumpul, darah jantung 7 wanita. Lahir di waktu gelap, dibuat jadi pil, dapat hidup abadi, dan bangkitkan orang mati. Mungkinkah kematian mereka berkaitan dengan ilmu ini? ternyata benar dugaanku. Jadi Arga Wijaya bawa saya pulang. Karena tanggal lahir yang saya sebut, saat itu, tepat memenuhi syarat ini. Dia jadikan saya umpan. Nona Halim bisa baca. Tulisan di atas, bisakah Nona salin? Isinya untuk saya? Sial, tak punya tangan? Anda inginkan nyawa saya? Masih minta saya bekerja? Perintah Kak Arga, pasti saya lakukan. Tunggu. Kaki Anda kenapa? Jatuh tadi, ditahan Tuan Muda Gunawan. Tak sampai luka, tapi tetap terkilir. Pulang dan istirahat. Jangan keluyuran. Ingat salin segera. Baik Kak Arga, aku sayang. Astaga. Sungguh tak disangka, Tuan Wijaya si bandel. Kini punya asmara. Yang Mulia Putra Mahkota, sejak kapan Yang Mulia datang? Tepat pada waktunya. Baru saja melihat kejadian tadi, aku bilang Pei Ching, kamu ini terlalu berhati batu. Gadis itu sudah bersikap sangat baik padamu, tapi kamu tetap tak peka. Yang Mulia, hubunganku dengan Lingwan. Jangan dijelaskan. Penjelasan hanya jadi alasan. Sesama pria, aku mengerti. Sudah, kita bahas urusan penting. Hari ini aku datang untuk menanyakan kasus Zhou Zhuang. Dengar-dengar Anda menemukan bukti baru lagi? Benar. Sudah kusuruh Lin Wan mengumpulkan terjemahannya. Jika benar seperti kata kalian tadi, pasti ada yang janggal dalam kasus ini. Ilmu sihir jahat seperti ini tak boleh dibiarkan berhasil. Selain kertas kulit itu, Tabib Zhang temukan kejanggalan lain. Dia periksa jenazah Zhou Zhuang. Katanya Zhou Zhuang bukan tewas karena tebasan pedangku. Jauh sebelum itu, dia sudah keracunan dan sekarat. Ini ada yang ingin membungkamnya lebih dulu. Benar demikian. Berdasarkan pengakuan Zhou Zhuang sebelum tewas, kasus ini mungkin terkait prefektur Kaifeng. Bisakah Yang Mulia mencari alasan agar Mahkamah Agung bisa secara sah menyidik prefektur Kaifeng? Hal ini kurasa tak mudah. Pei Ching, saat ini tak ada bukti. Juga tak ada saksi, meski aku harus bertindak menurut aturan. Tapi, jika Mahkamah Kehakiman bisa temukan sesuatu lagi, mungkin bisa dilakukan. Hamba akan berusaha maksimal. Kenapa dia suruh cepat? Lalu aku harus cepat? Jual manis kenapa? Nona tak salin lagi? Tak salin lagi? Kesempatan langka. Aku harus manfaatkan Arga Wijaya. Sudah 2 hari. Kok Maya belum kirim terjemahan? Jangan-jangan ada ulah aneh lagi? Tuan, Ada apa? Nona fokus salin naskah. Hamba tak berani ganggu, tapi isi kertas kraft itu sulit. Nona terpaksa periksa, banyak literatur, periksa dan cocokkan. Badan sampai kelelahan. Cuma terjemahan saja. Bukankah dia bisa baca? Nona bilang, ini pesanan Tuan, tak boleh diabaikan, harus akurat kata per kata. Nona juga bilang, Tuan butuh cepat, jadi meski tak makan tak tidur, tetap harus selesaikan. Melati.
Dasar pelayan bawel. Kak Arga, kau datang. Tenang, hari ini pasti selesai. Atau sekarang langsung mau? Aku tak apa. Kau tulis saja lalu berikan. Jaga diri, istirahat. Ya. Taktikmu jitu sekali. Itulah, Nyonya sudah menerjemahkan. Kapan mau diberi ke Tuan Muda? besok pagi harus terlihat lelah sekali. Dia lupa makan dan tidur. Mungkinkah benar tak sengaja terseret tanpa motif lain? Sudahlah. Sekarang yang terpenting, laporkan dulu ke putra mahkota. Nyonya, saya baru bilang Tuan Muda Anda sakit. Kembalilah ke kamar. Takut apa? Akhirnya dia tak ada. Aku bosan mati. Susah payah. Baru selesai lukisan ucapan panjang umur. Kau malah menumpahkan tinta dan merusaknya. Masih bilang bukan sengaja. Kupikir kau jelas-jelas sudah lama merencanakan ini. Kak, sungguh saya tak sengaja. Kalau benar tak bisa, saya berikan milik saya padamu. Siapa mau lukisan jelekmu? Kau cuma tak mau di pesta ulang tahun nenek. Aku yang lebih menonjol darimu. Tidak. Saya Bagian ini pernah kubaca. Tokoh pendamping wanita yang licik, Citra Wijaya, karena iri pada kemampuan melukis Ratih Wijaya, sengaja merusak karyanya, berpura-pura tak bersalah. Ratih Wijaya memukulnya, malah dikurung Arga Wijaya, hingga melewatkan pesta ulang tahun. Kamu pulang dulu, sebentar saya akan pergi pahlawan menolong wanita cantik. Kalau kau masih tak mengaku, percaya tidak saya tampar kau? Nona Halim, mengapa kau menghalangi saya? Nona kedua, tenanglah. Nanti jika ayahmu datang dan melihat kau mengganggu kakakmu, bagaimana nasibmu nanti? Ayah. Ayah. Aku sudah dengar, hanya lukisan. Citra tak sengaja, perlukah sekeras itu? Ayah tak ada di sana, hanya dengar dari orang lain. Kenapa tak dengarkan aku? Citra selalu patuh. Mana mungkin rusakkan lukisanmu? Tidak sepertimu, selalu berbuat salah, selalu ingin menang sendiri. Ayah begitu pilih kasih, tak takut urusan pilih kasih pada selir. Diketahui umum, Kau mengada-ada. Citra, kau sudah tersakiti. Tidak apa, Ayah. Justru Ayah, jangan sampai sakit marah-marah. Jangan pedulikan adikmu. Ayah pasti akan menghukumnya. Ayah ada urusan, pergi dulu. Aku tak pernah sakiti Nona Halim kan? Nona Halim hari ini, kenapa ikut campur? Aku sudah mencegah Ratih Wijaya, jadi dia tak bisa memukulmu. Ternyata aku yang salah. Aku sangat bersyukur atas kebaikan hatimu. Tapi, sebaiknya Nona Halim, urus saja urusanmu sendiri. Katanya bulan depan, kakak sudah tunangan dengan Nona Mahendra. Wah, dia coba menabur benih keraguan. Sudah tentu aku tahu, aku sering ke kediaman Nona Mahendra, hubungan kami baik. Sepertinya Nona Halim ingin jadi selir di keluarga ini. Kakak bilang begitu. Mungkin karena ibumu adalah selir, jadi kakak bayangkan orang lain seperti dirimu. Mulutmu sangat tajam. Panggilan kakak darimu terlalu berlebihan. Jangan sedih. Orang seperti Citra Wijaya pasti akan dapat balasannya. Jangan sakit hati sendiri. Terima kasih ya. Kalau bukan kamu mencegah, kalau papa lihat aku memukul Citra Wijaya, pasti aku dikurung di rumah. Hadapi Citra Wijaya, jangan pakai kekerasan. Kamu harus belajar dari pengalaman ini. Oke. Omong-omong Maya, apakah kamu suka sama Kak Arga? Di kediaman ini, tak ada yang tersembunyi. Dengan bantuan Ratih Wijaya, adik kandungnya, rencana mahar makin cerah. Ya, aku suka dia. Sangat suka. Maya, terima kasih telah membantuku. Aku pasti akan bicarakan hal baikmu di depan kakak. Aku ingin tahu apakah kondisinya sudah membaik. Hari sudah larut. Aku kesini lain kali saja. Kakak!
Kakak datang mencari Kak Maya, kan? Aku hanya lewat. Aku tak percaya. Ini jelas, depan kamar Kak Maya. Jangan ngawur. Yang ngawur siapa? Dia sendiri tahu. Aku tak pernah melihat kakak begitu perhatian pada gadis lain. Ya, sudah dibawa pulang, harusnya diberi status dong. Meskipun kau sudah punya tunangan, itu tak menghalangi Kak Maya masuk sebagai selir. Siapa bilang aku akan menjadikannya selir? Wah, Maya cantik, sifatnya juga baik. Lalu apa yang tak pantas untukmu? Dia sudah berbuat banyak untukmu. Kau tak sedikit pun tersentuh? Susah bicara denganmu. Kak Arga, aku begitu menyukaimu. Mengapa kau tak menyukaiku? Aku kenapa, ya? Kenapa bisa bermimpi begitu? Makanan di kediaman Wijaya memang enak. Lebih enak dari makanan pesan antar. Kak Arga, tengah malam begini. Kenapa kau di sini? Susah tidur? Aku tidur nyenyak. Lalu kenapa kau kemari tengah malam? Ini kediaman Adipati. Kemanapun aku pergi, harus izin padamu. Syukur Kak Arga tidur nyenyak. Tapi aku justru gelisah. Mengapa? Karena merindukanmu. Siang malam tak tenang. Bolak-balik di kasur, tak bisa terlelap. Maya, kamu selalu mengucapkan kata-kata ini. Tuluskah? Maya, kamu selalu mengucapkan kata-kata ini. Tuluskah? Selamat malam. Rupanya, saya datang tidak pada waktunya. Ada apa? Bukankah kau mengeluh susah tidur? Untuk obati insomniamu, begini malam kubuatkan obat. Lihat orang ini, pacaran tengah malam. Tak sekadar kabari aku, menyusahkan aku, cari-cari ke seluruh rumah. Kocak habis! Sungguh momen memalukan. Giliranku tampil. Kak Arga, ada yang mengganggu? Bantal penenangku. Bisa bantu tidur. Jika Kak Arga mau, Tidak. Tak usah. Aduh, tengah malam begini, Nona Maya tak tidur, dia juga bangun, datang ke tempat romantis ini. Datang merayu, Tabib Firmansyah bercanda, Kak Arga mungkin tak sudi dengan saya. kalau dia tak peduli padamu, bukan begini caranya. Bakal langsung menyuruhmu pergi. Nah ini dia. Dia malah duluan pergi. Dia cuma tak mau bersama saya. Nona Lin, percayalah padaku. Kamu pasti bisa. Wah, Karena ada peluang, aku harus manfaatkan momentum. Arga, kamu dingin padaku akhir-akhir ini karena wanita rumah hiburan itu. Aku salah menilai. Aku sangka kamu sama seperti lelaki lain, bisa terpikat wanita rendahan. Wanita rendahan. Maksudmu aku? Aku suka siapa atau tidak dengan Putri Pingyang. Apa urusannya denganmu? Itu Putri Pingyang. Arga, Dialah hari jenderal itu kau wanita selamatkan dalam aku. cerita yang cinta. Aku Tapi tak bisa padamu. memiliki Arga Wijaya. Dulu di Lembah Duania, kita siang malam bersama, saling bergantung nyawa. Semua kenangan itu kau lupa? Kini aku lepaskan baju zirah, kembali ke ibu kota. Kau sungguh tak tahu alasannya? Tak tahu. Karena aku mencintaimu. Dia menyatakan cinta. Kenapa aku begitu bersemangat? Bahkan bertambah lagi saingan cinta? Kau tahu aku bawa perempuan dari rumah bordil ke kediaman. Untuk apa? Pasti dia yang merayumu. Wanita rendahan yang kau sebut itu adalah orang yang kusuka. And I live on another's charity. Apa dia ngomong? Jangan sembunyi. Keluar. Pei Muyan, kau harus pakai perempuan dari rumah bordil untuk menghinaku. Ehli cantik hari ini. Sudah kubilang, hatiku tak ada tempat untukmu. Pei Muyan, kau lihat saja nanti.
Orang macam apa? Pakai aku untuk halau pesona, habis pakai lalu buang. Kenapa kau di sini? Aku bawa makanan untuk kakak cicipi. Percakapan tadi jangan kau seriusi. Kakak jangan khawatir, aku tahu diri. Tak akan kusangkakan serius. Bila kau tak seriusi, lalu kenapa nangis? Ngapain nangis, Kak? Mata tak perih bila kemasukan pasir. Putri Ping yang berani dan cerdas, pahlawan wanita. Walau tak dapat kusamai, tapi aku ingin di sisi kakak untuk rawat kakak. Wanita memang suka cemburu. Gampang sekali menangis, merepotkan. Jangan nangis. Jadinya serasa, aku ganggu kau. Bukankah ini ganggu aku? Sembunyi di sini. Aku pergi sebentar. Astaga. Masih ada yang mau membunuhku? Jangan ini lagi jalur arga? Bang. Kita bicara baik-baik dulu. Siapa kau sebenarnya? Kemarin kau lolos kebetulan. Sekarang akhirnya ku tangkap. Aku tak punya utang dendam denganmu. Kenapa kau terus-terusan mau bunuh aku? Kau dan aku memang tak berseteru. Tapi darah jantungmu bisa selamatkan nyawa orang. Kau ingin selamatkan orang dengan ilmu terlarang di kertas itu? Jangan merasa diperlakukan tak adil. Setelah kau mati, anakku akan hidup dengan baik. Di dunia ini menggantikanmu. Laksanakan. Bang. Tolong, kasihani. Aku belum puas hidup. Jangan sentuh aku. Rangga Nugraha menyerahlah. Arga Wijaya. Mahkamah Kehakiman memang sesuai ketenarannya. 6 wanita di Kabupaten Surya Hijau dibunuh, itu atas perintahmu kepada Joko Pranata? Benar. Sekarang tinggal korban ke-7. Kalau aku bisa ambil darah jantungnya, anakku bisa hidup kembali. Ilmu sihir ini pada dasarnya melawan takdir. Tangkap Kepala Prefektur Kaifeng, Rangga Nugraha. Malah tak tahu pisau lipat ini bohongan. Kalau begitu, lebih baik aku manfaatin aja. Kak Arga, hati-hati. Kenapa yang ini asli? Maya. Ada apa? Harus selamatkan dia. Aduh, kamu mau kemana? Menginterogasi tersangka. Untung saja, tidak kena bagian vital, tidak sampai mematikan. Tampaknya, posisimu di hatinya. Cukup berarti. Apa dia berjaga semalaman? Sudah sadar? Kak Arga, aku sudah baik-baik saja. Jangan khawatir. Kenapa melindungiku dari tusukan itu? Saat itu kulihat kau dalam bahaya, langsung tak sempat berpikir, langsung maju. Karena mungkin aku terlalu menyukaimu. Lain kali aku takkan lakukan hal bodoh seperti ini. Kata-katamu ini tulus? Tulus. Tahukah kau, kejam dan tegas, haus darah dan tak berperasaan. Itulah wajah asliku. Tidak takut? Yang dibunuh Kak Arga, semua penjahat keji. Kau memang berbeda dari mereka. Aku sudah menangkap Rangga. Pasti kuberi keadilan untukmu. Dan para wanita yang meninggal itu, istirahatlah yang baik. Dengar apa? Pohon tua ini
akhirnya berbunga juga. Hei, kali ini kau tak membantahku. Ferris, pergi ke kota selatan dan carilah, bantu aku cari sebuah rumah untuk mengantar Maya pergi. Kau akan mengirimnya pergi? Rangga bilang dia lakukan ini untuk hidupkan kembali putrinya. Kutemukan jenazah putrinya. Wanita ini sudah lama mati, bahkan pakai ilmu hitam, tak bisa dihidupkan lagi. Tapi Rangga Nugraha mau mengaku. Artinya ada yang suruh dia ganti. Kalau di belakangnya masih ada orang, pasti bukan orang sembarangan. Yang bisa menyuruh kepala prefektur Kaifeng gantiin orang. Pasti orang besar di ibu kota. Aku mau selidiki tuntas, tapi tak mau lagi libatin Maya Halim. Oke, aku urus. Ada apa? Kok melamun? Nona, aku barusan dengar. Pewaris bicara sama tabib Firmansyah. Kata mereka setelah kamu istirahat sebulan, akan usir kamu. And I live on another sherry. Arga Wijaya kurang ajar. Aku baru nangkis pisaunya. Langsung dia mau usir aku. Nona jangan marah. Mungkin pewaris ada alasannya. Orang berhati batu? Punya alasan apa? Brengsek. Lelaki tak setia. Sedang memaki siapa? Siapa lagi? Arga Wijaya, si brengsek keras kepala. Tertawa apa? Aku demi rencanamu, kerja keras. Tapi kamu malah ngolok-ngolok. Adik, jangan marah. Aku cuma belum pernah lihat orang berani marahi Kak Arga sebegitunya. Yang lain lihat dia, pasti menjauh. Ternyata pilihanku dulu benar. Aku buang muka, nempel terus. Kata-kata manis kuucapkan, tangkis pisau pun rela. Kukira setidaknya, dia akan sedikit berubah. Tapi hasilnya, tetap saja mengusirku. Cepat usir pembawa sial. Ya usir aku begitu saja. Adik benar-benar sedih ya? Jangan-jangan, kau benar-benar suka Kak Arga? Mana mungkin? Aku suka uang, oke? Sudahlah, demi uang, takkan kuhiraukan. Cuma kota selatan kan? Puspa Lestari saja bisa kembali ke istana, aku juga bisa Maya kembali ke kediaman. Puspa Lestari? Siapa itu Puspa Lestari? Kalau sayang, kenapa tak tinggalkan saja dia? Ngapain melotot? Dulu aku keluar berkali-kali, kau tak pernah antar sekalipun. Sekarang matamu terpaku menatap di sini. Kalau bukan sayang, apa lagi? Bosan. Hai, kamu ini sok keras kepala saja. Lumayan bagus taman ini. Konon, diperintahkan khusus Kak Pewaris ke tabib Firmansyah. Menurut hamba, Kak Pewaris masih menghargai Anda. Semoga begitu. Nona Halim, benar kalian, Kenapa Tuan Gunawan di sini? aku orang kota selatan. Ada urusan darurat di rumah. Aku pulang untuk urus ini. Bagaimana dengan Nona Lin? Kenapa sampai datang ke kota kecil kota selatan ini? Aku terluka, kota selatan sejuk dan asri. Jadi pindah ke sini untuk istirahat. Nona Lin terluka? Lukanya di mana? Parah tidak? Tuan Gunawan tak usah khawatir. Cuma luka ringan. Kalau luka parah, masih bisa ngobrol di sini. Betul juga. Aku khawatir berlebihan. Karena Tuan Gunawan datang, mari masuk dan duduk. Baik. Ada kasus baru. Kabupaten Kota Selatan tak sanggup. Lapor ke Mahkamah Kehakiman. Kasus apa? Makam keluarga Gunawan digali, perhiasan emas perak pusaka. Tak ada yang hilang. Malah ada tambahan barang. Ini menarik. Tambahan apa? Tambah satu peti mati. Identitasnya sudah jelas? Jagal dari Kota Selatan. Minta Mahkamah Kehakiman. Bantu tangkap pembunuh. Suruh mereka urus sendiri dulu. Jangan semua lapor ke mahkamah. Tuan, ini tak bisa kita tolak. Kenapa? Tuan lupa? Keluarga Gunawan saudara Nyonya? Nyonya sudah bicara. Kita tak bisa menolak. Pas sekali. Maka kamu bisa manfaatkan tugas untuk urusan pribadi, pergi menjenguk adik Maya. Santap saja kuacimu.
Ini teh susu buatanku. Coba Tuan Muda Gunawan. Wah, tak enak hati. Tak usah sungkan. Saya baru di Kota Selatan, asing tak kenal siapa-siapa. Berkat bantuan Tuan Muda, saya jadi tak kewalahan. Saya traktir teh susu, tak apa kan? Terima kasih Nona Halim. Baik, saya tidak menolak. Enak. Oh iya, kemarin Tuan Muda bilang ada masalah di rumah. Sudah beres? Agak rumit. Jujur saja pada Nona, Mahkamah Kehakiman akan kirim orang hari-hari ini. Dikirim ke sini? Ya, perkiraan beberapa hari lagi. Lalu Arga Wijaya? Di mahkamah banyak orang, dia takkan datang sendiri. Datang pun takkan cari aku. Nona Halim, kamu kenapa? Tidak apa-apa, lupakan saja hal itu. Silakan minum. Baik. Sudah sampai sini, benar tak mau temui dia? Dia seorang gadis, kau asingkan ke tempat yang asing baginya. Pasti kesepian. Lagi pula, lukanya belum sembuh, tak kau khawatirkan? Nah, baru benar. Sepupu, Kak Arga, kenapa datang? Rupanya saya datang tak tepat waktu. Tunggu Kak Arga. Tunggu sebentar Kak Arga. Baru datang mau pergi? Lama tak bertemu. Sedikit rindu juga. Aku dan Nona Lin tidak akrab. Tak usah. Kakakmu marah pada aku dan Tuan Shi? Aku bukan begitu isengnya. Tapi aku rasa kamu memang marah. Tuan Shi sering bantu aku. Aku bersyukur, makanya undang dia makan. Tapi kakakmu berbeda. Apa bedanya? Budi Tuan Xie, cukup dibalas teh susu. Tapi budi kakak, bakal kubalas seumur hidup. Jangan asal bicara manis. Manis atau tidak, bakal kubuktikan ke kakak. Aku mau ke kantor kabupaten. Aku takkan menyerah. Tuan Pei datang dari jauh, pasti lelah. Hamba kurang sambutan. Maafkan. Kasusnya bagaimana? Sedikit progres. Korbannya Lida Zhuang, pedagang babi di distrik Menara. Konfirmasi ahli mayat, di leher Lida Zhuang ada bekas merah. Muka lebam bengkak. Dicekik hidup-hidup. Pelakunya sudah ketahuan? Hamba sengaja pergi ke lapak dagangannya. Pedagang lain bilang dia disukai. Tak pernah bermusuhan. Hanya saja, Tuan jangan buru-buru. Dulu Budi Santoso beristri. Mereka punya anak perempuan. Tapi entah kenapa, istrinya kabur bawa anak. Kini tak tahu rimbanya. Hanya itu yang saya tahu. Kemampuan hamba terbatas. Belum temukan hal lain. Desa Santoso di mana? Antarkan saya ke sana. Tuan Wijaya, bukan hamba tak mau antar. Tapi warga desa Santoso tak kooperatif dengan kami. Hari sudah sore, lebih baik Tuan beristirahat. Berangkat besok saja. Penginapan Fajar Semi, terbaik di Kota Selatan. Ini kamar terbaik untuk Tuan. Semoga Tuan istirahat nyaman. Tak ada urusanmu lagi di sini? Pulanglah. Hamba pamit. Kak Arga, Apa Faris yang kasih tahu? Aku di sini? Kak Arga, jangan salahkan Tabib Firmansyah. Aku yang maksa datang. Tak ada tempat untukmu di sini? Pergilah. Kak Arga, sebenarnya aku datang minta maaf. Tadi siang, aku seharusnya tidak. Kalau Kak Arga tak mau maafkan aku tak akan muncul lagi di depan Kak Arga. Kak Arga, ini sesuatu untukmu.
Ini ukiran yang kubuat di rumah. Awalnya mau buat mirip wajah Kak Arga. Sayangnya aku terlalu bodoh. Tangan tergores, ukirannya tak rapi. Ukiran kayu termurah di pasar, kualitasnya memang jelek. Ukir nama lengkap mahal, tapi huruf Yan saja. Mungkin cukup meyakinkan? Sayang tangan ini, karena mengupas kenari. Tunggu di sini. Aku obati lukamu. Cara ini memang manjur. Banyak guci obat? Aku tak tahu. Mana obat untuk tangan? Bodohnya aku. Aku tak bisa apa-apa. Wajar Kak Arga benci aku. Sudah semestinya. Nanti aku takkan ganggu Kak Arga lagi. Aku tak benci kamu. Kalau begitu, Kak, kau sedikit suka aku. Lihat dirimu, tak butuh dijaga orang. Jadi kau tak lagi usir aku pergi? Berarti kau setuju aku tinggal di sini. Arga Wijaya memang tsundere. Sudah larut begini, kenapa tak istirahat di kamar? Malah keluar? Nona Halim di kamarmu. Biarkan dia menginap malam ini. Besok antar dia ke rumah pondok. Jangan dong. Nona Halim mungkin berguna jika ditahan. Berguna apa dia? Kamu lupa? Bupati Kota Selatan bilang, Desali menolak pemerintah. Kalau Nona Halim yang maju, mereka mungkin akan lengah. Nona Halim, nanti saya perlu Bunda cari informasi. Tenang saja, saya tak akan mengecewakan Kak Arga. Bunda, maaf ini Desa Santoso? Ya, Jujur saja, saya datang untuk menanyakan keberadaan istri dan anak Budi Santoso. kenapa tanya-tanya itu? Keluarga Santoso hutang, tak mau bayar. Keluarga saya baru berduka, tak ada uang untuk pemakaman. Kalau hutang ini tak tertagih, terpaksa jual diri demi makamkan ayah. Kasihan sekali. Tapi keluarga Santoso sudah tak ada di desa Santoso. Terpaksa jual diri demi makamkan ayah. Dulu Budi Santoso sudah kecanduan judi. Hampir jual anaknya bayar hutang. Istrinya Sari Haryono keliling cari pinjaman bayar hutang. Dia malah sering memukul istrinya. मुझे वापस भेजने की बात भी नहीं की. Istri Budi Santoso kabur bawa anaknya? Dengar dari orang di pasar? Istri anak kabur. Omong kosong. Budi Santoso itu gengsi tinggi. Tak mau orang tahu dia hutang. Bilang istrinya tak sopan dan jarang di rumah. Padahal dia yang mau jual anaknya. Malah menyalahkan istri dan anaknya. Ternyata begitu. Jadi kami dengar Budi Santoso tewas. Seluruh desa malah bersorak riang. Sebenarnya kami tahu. Dia tewas. Tak lepas dari Sari. Tapi keduanya terlalu menderita. Jadi kami tak mau laporkan ke pihak berwajib. Oh. Tak disangka. Nona Maya kita lumayan tangguh juga. Tampaknya Sari masih cari-cari uang. Bayar utang. Mungkin kita cukup tunggu. Bagaimana? Jika Nona Maya bilang tunggu, ya kita tunggu. Kau istri Budi Santoso? Soal kematiannya, kau tahu apa? Dia mati ya mati.
Bukan urusan saya. Orangnya kau bunuh? Jika Tuan curiga saya, harap tunjukkan bukti. Kami temukan di kuku Budi Santoso jejak darah. Mungkin ketika dicekik, dia meronta, lalu cakar pembunuhnya. Saya yang bunuh. Kenapa bunuh dia? Saya bunuh dia karena dia pantas. Tuan muda, Tuan kan punya istri. Tuan akan suruh istri jual diri, Tuan akan jual putri untuk jadi budak? Itu bukan alasan membunuh. Mungkin saja, tapi aku tak menyesal. Bahkan jika aku harus ganti nyawa, harga itu setimpal. Karena kau sudah mengaku, Ryan, Ya, Tuan. bawa dia kembali dan diperiksa secara ketat. Siap. Kenapa? Kau rasa kasusnya belum selesai? Bentuk badan Budi Santoso kekar. Sari Haryono sendirian tidak mungkin bisa membunuhnya. Selain itu, lengan Sari tak ada bekas cakarannya. Kau curiga dia punya kaki tangan? Anak perempuan Sari juga harus dicari. Bukankah kasusnya sudah jelas? Kenapa raut wajahmu masih seperti ini? Biar ku tebak, bukan karena kasusnya. Kalau begitu karena Maya. Lihatlah. Kenapa malah jadi marah? Menurutku, kau juga berminat padanya. Tapi keras kepala tak mau akui. Loh. Kau lupa pernah aku beritahu? Orang sepertiku tak pantas disukai orang lain. Juga tak pantas menyukai siapapun. Tugas Mahkamah Kehakiman memang berisiko, tapi jabatan dan gajinya tinggi. Orang biasa, bila punya posisimu sekarang, bisa terbangun saking senangnya. Tapi kamu malah setiap hari was-was dan penuh pertimbangan. Tapi aku punya firasat. Kasus itu akan melibatkan banyak orang. Maksudmu kasus di prefektur Kaifeng? Akhir-akhir ini aku terus memikirkannya, seseorang seperti apa bisa membuat pejabat tinggi seperti Rangga Nugraha rela menanggung kesalahan. Kupikir-pikir, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Jangan asal bicara. kan cuma bicara sama kamu. Kurasa kamu mabuk, cepatlah istirahat. Nona Halim, tadi pembicaraan kami, apakah kamu mendengarnya? Tapi Firman Syah, tenang saja. Aku tak akan bocorkan. Bukan kasusnya. Maksudku, soal perasaan. Tapi, jangan terlalu sedih. Tuan muda kedua Wijaya memang keras kepala, tapi dia juga khawatir orang di sekitarnya terluka. Lalu apa yang harus kulakukan? Manfaatkan situasi, taklukkan dia. Wajah secantik ini, kok punya hati sekeras batu. Sayang sekali. Sepi sekali. Sepertinya dia tertidur. Dasar kamu selalu berwajah masam padaku. Tahukah kamu betapa sulitnya menghadapimu? Kenapa aku mimpiin kamu lagi? Kak Arga, kamu mabuk. Lepaskan dulu ya. Aku sudah menyuruhmu pergi. Kenapa kamu masih datang? Aku cuma mau lihat Kak Arga. Apakah tidurmu nyenyak? Aku tidur nyenyak. Tapi sejak kamu datang, jadi tidak. Mengapa? Kau bilang jatuh padaku? Benarkah? Ya! Bagaimana jika bukan diriku yang kau lihat ini? Apa kau masih sayang padaku? Arga tetaplah Arga. Apapun keadaannya, aku tetap suka. Astaga! Dia serius? Tidak, belum. Aku belum siap. Kau kurang ajar. Kenapa setelah tidur malah lebih bengkak? Pasti karena malam tadi Arga Wijaya terlalu kasar menciumku.
pagi, Nona Maya. Kenapa tutup mulut? Tidak apa-apa. Aku kepanasan dalam. Biar ku periksa. Jangan, tak perlu. Yang satu-satu ini, semuanya kok aneh. Kau ini, sejak kapan ada di sini? Kutanya padamu, kemarin malam ada orang masuk kamarku. Tidak. Siapa berani masuk kamarmu? Kalau begitu, kenapa belakang kepalaku benjol? Pasti kau sendiri nabrak. Kau tahu apa-apa ya? Itu Tuan Putri Sari Haryono datang. Cici mohon Tuan ampuni ibuku. Jangan dihukum mati. Dia melakukan itu demi menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Ayahku kecanduan judi. Sedikit-sedikit marah dan memukuli kami. Ibu berhutang banyak untuk lunasi utangnya. Tapi dia tak kapok. Dia bahkan berniat jual aku ke rumah hiburan untuk duit. Hari itu, aku ancam akan laporkan dia. Tapi dia ambil pisau dapur untuk bacok aku. Jadi ibumu bunuh ayahmu untuk selamatkanmu? Tidak. Ini tak ada hubungannya dengan ibuku. Aku yang bunuh dia. Tuan tak percaya? Lihat. Ini cakaran di tubuhku. Saat ku cekik dia mati. Cukup bukti aku pembunuhnya. Tuan, ini perbuatanku sendiri. Ibu hanya bohong untuk lindungi aku. Tolong lepaskan ibuku. Bawa pergi. Tolong lepaskan ibuku. Tunggu. Kau kenapa datang? Bisa turunkan hukumannya? Mereka kan bunuh orang. Aku tahu, tapi mereka juga terpaksa, bukan? Mereka membela diri, bukan berniat bunuh. Hukum tak kenal belas kasihan. Bunuh harus tanggung akibat. Maya, kau lewati batas. Tuan, Tuan, ampun. Tuan, ini semua salahku. Kalau aku bisa bawa Shaolian lari lebih awal, tak akan berakhir seperti ini. tidak Tuan. Bukan begitu. Ini tak ada hubungannya dengan ibuku. Aku yang bunuh dia. Cukup. Goresan di tangan Ratna Cinta, sama dengan darah di kuku Budi Santoso. Cocok. Dia masih gadis kecil, mana mungkin ada kekuatan untuk membunuh lelaki dewasa? Dalam hal ini, pasti ada bantuanmu, Sari Haryono. Kalian adalah rekan sepenjahat. Menurut hukum kerajaan ini, seharusnya dihukum pancung kepala. Tuan, kumohon padamu, biarkan aku yang tanggung sendiri. Ratna Cinta masih anak-anak, jangan hancurkan hidupnya untuk ini. Tuan, Anda sudah tahu akibat membunuh. Kenapa masih begini? kalau aku tak bunuh dia dulu, yang mati akan jadi kami. Aku tak menyesal. Hanya mohon Tuan, beri kelonggaran pada Ratna Cinta. Mohon Tuan lepaskan ibuku. di mana Tuan Muda Kedua Wijaya? Tuan Muda Kedua Wijaya. Kau lelaki tak berperasaan. Aku tak mau lihat kau lagi. Tak mau lihat kau. Sudah ku bilang tak mau lihat kau. Maaf, aku salah lempar orang. Putusan hukum untuk Sari Haryono dan Ratna Cinta sudah keluar. Tak ada hukuman mati, bahkan diperingan. Tuan Muda Kedua Wijaya bukan orang tak berperasaan. Dia juga melihat penderitaan mereka. Hanya karena dia menduduki jabatan, maka setiap keputusan harus dipikirkan matang. Aku salah sangka padanya. Di mana dia? Awalnya dia mau jelaskan padamu, tapi sikapmu keras, jadi dia pergi dulu. Kamu istirahatlah. Besok kita berangkat. Nona Halim, kasus Kota Selatan sudah beres. Sebentar lagi aku dan Tuan Muda Wijaya kembali ke ibu kota.
Ini rumah yang Tuan Muda Wijaya belikan untukmu lewat aku. Kamu bisa tinggal tenang. Di sini mulai sekarang. Dia tetap tak mau aku pulang. Ini bukan kuasa aku. Tabib Firmansyah, bisa bantu aku? Bantuan apa? Aturkan aku ketemu Kak Arga. Tapi, Aku cuma mau temu dia sekali. baik. Dewi Hujan, dengan tulus hati, berniat berdoa di malam hujan. Semoga semua permohonanku terkabul. Ada 3 permohonanku. Pertama, semoga Kak Arga selamat dan bahagia tiada susah. Kedua, semoga jalan karir Kak Arga lapang, masa depan cerah cemerlang. Ketiga, semoga semua pecinta di dunia akhirnya jadi jodoh, hidup rukun dan bahagia. Lukamu belum sembuh. Masih hujan-hujanan di sini. Kak Arga, bukan aku mau kehujanan, cuma dengar katanya berdoa saat hujan lebih tulus dan mudah terkabul. Aku tak percaya takdir. Juga tak percaya makhluk halus. Lalu Kak Arga percaya apa? Diri sendiri. Jadi kamu tak perlu lakukan hal sia-sia ini. Pulang saja. Kak Arga, maaf. Itu kesalahpahamanku pagi tadi. Tapi lihat, yang kulakukan tak semuanya sia-sia. Kak tak percaya pada dewa. Aku yakin, asal punya ketulusan hati, apapun yang kuminta akan terkabul. Kak Arga, bawa aku ke ibu kota ya. Lepaskan. Enggak, Kenapa harus ikut? karena aku suka padamu, jadi tak tahan berpisah. Dan lebih tak tahan rindu. Aku juga khawatir. Jika aku tak di sisimu, Kak dalam bahaya. Tak ada lagi yang menahan pedang. Kau benar-benar rela mempertaruhkan nyawa? Begitu menyiksaku? Rela. Pulang dan ganti baju. Maksud Kak Arga, mau membawaku ke ibu kota? Aku cuma kasih waktu sebentar saja. Hari ini, kamu harus temani aku jalan-jalan lebih lama. Baru saja kembali, langsung diseret keluar jalan-jalan. Maya, hebat kau. Mendapatkan Kak Arga tinggal menunggu waktu. Biasa saja. Sepertinya asik di sana. Ayo kita ke sana. Kak Maya ikut. Astaga. Kapan sih aku bisa lepas dari nasib diculik? Tahu kenapa kuculikmu? Seseorang bayar untuk membunuhmu. Berapa dia bayarmu? Aku bayar 2 kali lipat. Lepaskan aku, tolonglah. Kau kira ini soal uang? Orang yang bayar untuk nyawamu punya latar belakang besar. Kami berdua tak berani musuhi. Adi, nyalakan api. Siap! Kakak, tunggu. Semua bisa dibicarakan. Ampuni nyawaku. Cepat lari. Kau baik-baik saja. Ada luka? Ada yang sakit? Kenapa tak tinggal di kediaman? Keluar sembarangan buat apa? Aku ini untuk saudari-saudariku.
Jangan-jangan mereka kembali? Bukan. Itu Rian Saputra. Tuan Nona Halim, kalian baik-baik saja? Baik-baik. Ryan, kau antar Nona Halim pulang nanti. Ya. Kau tak pulang? Aku mau temui seseorang. Orang di balik penculikanku? Ya. Aku juga mau ikut. Aku juga mau tahu siapa yang menculikku. Jangan nakal, lepaskan. Tidak! Aku harus keluarkan amarah ini. Baru lega. Apalagi Kak Arga sendirian. Aku tak tenang. Ryan, tunggu di sini. Aku pergi sebentar. Baik, Tuan. Memang kau... Arga. Arga, kau tahu ini aku? Makanya kembali mencari iku? Aku datang bukan untukmu. Aku mau peringatkan kau. Jangan sentuh dia lagi. Kalau tidak, aku pastikan kau mati. Kalau bukan karena Arga, kau hindari aku. Tak perlu ambil langkah drastis. Peristiwa di lembah tebing terjal. Kau benar-benar lupa? Dulu kau tak tertarik padaku. Lalu kenapa selamatkan aku? Yang gendongmu keluar lembah dulu. Bukan aku. Tapi Faris, Arga. Kau kira dengan kata-kata itu, aku akan percaya? terserah kau. Dengar... Jangan lagi kau lakukan hal yang cari malu sendiri. Arga Wijaya, kau pikir hatiku ini bisa kau main-main? Jangan sakiti Kak Arga. Siapa kau? Urusan antara aku dan Arga, kau tak berhak ikut campur. Yang mulia, sebenarnya aku sangat hormati kau sebagai jenderal wanita pemberani. Tapi kalau terus ganggu Kak Arga, itu kurang ajar. Hei, kau pikir aku tak bisa bunuh kau? Kau demi dia, bertekad lawan aku? Sudah kukatakan, jangan sentuh dia lagi. Kalau aku sentuh dia, kau akan bunuh aku? Kau kira... Aku tak berani bunuh kau? Kak Arga, Kau baik-baik saja. baik. Kak Arga, aku sampai. Kau bisa lepas. Kak Arga, terima kasih selamatkan aku. Aku tersentuh. Jangan lagi lakukan hal berbahaya. Mengerti? Hal berbahaya? Maksudmu saat aku tadi melindungimu? Ratna Kusuma adalah jenderal perang yang garang. Dengan apa kau halangi dia? Ini hanya akan melukai dirimu. Kak Arga sungguh akan bunuh Ratna Kusuma demi aku? Dia putri daerah Pingyang. Jika dia benar menyerangmu, aku pasti akan membunuhnya. Bahkan jika jadi musuh Pangeran Pingyang, kau juga tak peduli? Aku hanya peduli pada orang yang kau sayangi. Kebetulan aku juga. Aku hanya peduli pada Kak Arga. Maya, aku tanyakan terakhir kali. Kau benar-benar jatuh hati padaku? Aku... Jika kau menyesal, tolaklah aku. Maya, kau tadi tak menolakku. Nanti tak ada kesempatan lagi. Maksudmu? Kak Arga menyukaiku? Bukankah ini yang kau tunggu?
Tapi beberapa hal harus kukatakan dulu. Aku paling benci dibohongi. Begitu kita mulai, akan ada ruang untuk penyesalan. Kenapa? Takut? Atau kau benar bersembunyi sesuatu? Tidak. Tidak ada. Jadi kau menyesal bersamaku? Mana mungkin aku jatuh hati padamu? Aku senang sekali. Mana mungkin menyesal? Bagus kalau begitu. Sudah larut. Istirahatlah. Arga Wijaya bilang dia suka padaku. Dia menyukaiku. Dia sungguh jatuh cinta padaku. Bukankah itu tujuan Nona selama ini? Sekarang malah khawatir. Awalnya aku pikir begitu. Namun waktu sudah berubah. Kukira hatinya tidak mudah didapat. Tak kusangka dia sendiri menyerahkan hatinya padaku. Bila aku kabur dengan mas kawinnya, terlalu... Nona khawatir akan melukai tuan muda. Nona juga sudah menaruh tuan muda di hati. Aku... Hanya kalau peduli pada seseorang, dia akan terluka. Nona, kamu juga jatuh cinta pada tuan muda? Aku jatuh cinta padanya. Dukung aku. Ayo pergi. Sembunyi di sini. Aku segera kembali. Apa dijaga sepanjang malam? Kamu baik-baik? Ada luka? Adakah yang sakit? Celaka. Bagaimana aku bisa kabur? Nona Maya, Guru tua, kenapa Anda di ibu kota? dulu di kota selatan, Nona beli ukiran kayu dariku, kata Nona untuk kekasih. Entah sekarang, sudah berkah hidup bersama? Entah ini jodoh yang baik atau malapetaka. Sepertinya kalian lagi bermasalah. Tidak apa-apa. Belakangan muridku membuat patung kayu yang sangat bagus. Karena kita berjodoh, hari ini kuputuskan untuk memberikannya padamu. Bagaimana bisa? Tidak apa-apa. Jika patung ini bisa mempertemukan jodoh, itu kehormatan bagiku. Laras, ambil patungnya. Perlihatkan pada Nona Lin. Laras? Laras? Nama keluarga saya Permata. Nama saya Laras Permata. Dialah Laras Permata yang sesungguhnya dalam cerita itu. Nona Lin, lihat suka dengan ukiran kayu ini. Kalau tidak suka, saya masih punya yang lain. Anda Laras Permata? Kalau begitu, apa Anda mengenal Arga Wijaya, pewaris Adipati Jin? Bagaimana Anda tahu soal Kak Arga dan saya? Anda datang ke ibu kota untuk mencarinya? Benar. Ayah saya difitnah, ibu sakit hati lalu meninggal. Saya selalu ingin menyelidiki kebenaran kasus itu untuk memulihkan nama baik ayah. Tapi kasus ayah tak bisa dibalikkan. Makanya ke ibu kota, tapi kediaman Adipati pagarnya tinggi, tertutup. Beberapa kali ku datangi. Setiap kali diusir keluar. Kediaman Adipati tentu tak izinkan dia masuk. Mereka semua kira akulah yang asli Laras Permata. Laras Permata yang sebenarnya cuman dianggap penipu. Aku bersalah padanya. Aku bisa bantu kamu masuk minta tolong padanya, tapi bukan sekarang. Kamu mau tunggu aku? Bila Nona Halim mau bantu, aku sungguh bersyukur. Jangan begitu. Ini memang harus kulakukan. Ini. Kalau sekarang ngaku ke Kak Arga, dia masih suka aku? Hidung dijulur, tetap kena tabok. Cepat mati aja deh. Kak Arga. Kak Arga, kalian mau kemana? Ada kasus di pinggiran ibu kota. Aku harus segera ke sana. Pulangnya setengah bulan lagi. Kamu tunggu aku ya. Kak Arga, aku ada yang mau bilang.
Ceritanya nanti pas aku pulang. Ini gimana dong? Kak Arga bilang, paling benci di Kibuli. Kalau dia tahu, aku bukan Laras Permata, bisa-bisa sangat benci aku. Kak Arga, maaf. Aku tak akan kibuli kamu lagi. Selamat tinggal, kediaman Adipati. Nona Halim, Setelah 2 minggu, ambil surat ini ke kediaman Adipati untuk cari Arga Wijaya. Dia akan menemuimu. tunggu dulu. Nona Halim, benarkah kau sudah kenal Kak Arga? Kedatanganku ini, apakah telah mengganggu hubungan kalian? Tidak, akulah yang bersalah padamu. Juga padanya. Kini kau sudah kembali, sudah waktunya aku pergi. Kalau nanti aku ingin menemuimu, kemana harus mencari? Mungkin Kak Arga juga ingin menemuimu. Tapi sepertinya, dia takkan mau bertemu lagi. Maya, Tuan, akhirnya Tuan kembali. Nona 2 minggu lalu bilang mau pulang ziarah leluhur. Sampai kini belum kembali. Tuan, bagaimana ini? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Tuan, di pintu ada yang mengaku sebagai Laras Permata. Minta bertemu. bawa dia ke halaman. Baik. Saya Laras Permata menghadap pewaris Adipati. Kau Laras Permata yang sebenarnya? Ya. Sebelum pergi, Nona Halim menyerahkan surat ini padaku. Pesan beliau, 2 minggu lagi, surat ini harus diserahkan pada Tuan. Membaca surat ini bagai bertemu. Aku bukanlah orang baik, menyembunyikan asal-usul darimu, mempermainkan perasaanmu. Sadar dosaku sangat berat, tak berani menemuimu. Apalagi merusak hidupmu. Semoga kau maklumi kepergianku. Hatiku tak tenang. Hanya tinggalkan tempat ini dan tak bertemu lagi, barulah hatiku tenang. Jagalah dirimu baik-baik, jangan khawatir. Orang yang sok tahu ini. Rian Saputra, Ya, kamu ikut aku. Bahkan kalau harus membongkar seisi kota, kau harus temukan Maya Halim. Sungguh tak berguna. Bilangnya mau cari tempat yang tak bisa ditemukan orang. Nyatanya, tak ada tempat untuk singgah. Paling-paling, uang pembeli rumah ini kubalikan ke Arga Wijaya. Aku sudah lelah berpindah-pindah. Nona Halim. Nona Halim, benar-benar kau. Bukankah kau sudah kembali ke kediaman bersama pewaris Wijaya? Kenapa kau kemari lagi? Ceritanya panjang. Apakah Arga Wijaya tak memperlakukanmu baik? Jika benar begitu, Nona Halim, kau tak perlu terus menderita. Memangnya bagus apa di kediaman Adipati? Mana bisa dibanding dengan keluarga biasa kami, yang lebih bebas? Tuan Muda Gunawan, lepaskan aku dulu. Aku tak akan lepaskan. Dulu aku sudah melepasmu sekali. Kali ini, aku tak akan membiarkanmu pergi lagi. Tuan Muda Gunawan, kau bicara apa sih? Sebenarnya, sejak pertama bertemu di kediaman Adipati dulu, aku sudah menyukaimu. Tapi saat itu, aku tak tahu identitasmu. Jadi, aku tak berani mendekatimu. Tapi kemudian, kau datang ke kota selatan. Aku sangat senang. Kupikir, akhirnya aku dapat kesempatan. Tapi akhirnya, kau dan adik sepupu kembali ke ibu kota. Nona Halim, hatiku sangat mengagumimu. Bisakah kau memberiku kesempatan? Lepaskan dia. Maya Halim adalah tunanganku. Tuan Muda Gunawan, jangan sia-siakan waktu lagi.
Arga Wijaya, lepaskan aku, lepaskan aku. Sekarang jangan panggil Kak Arga. Sekarang baru tahu marah padaku. Sebelumnya semua itu pura-pura, semua bohong. Kau menyesal kan? Aku bosan sekali, makanya aku keluar mencarimu. Untuk apa kau mencariku? Mau membawaku kembali untuk dihakimi? Aku sudah menahan tikaman untukmu. Tak bisakah kau melepaskanku? Melepaskanmu? Lalu siapa yang akan melepaskan aku? Maya Halim, bukankah sudah kukatakan padamu, begitu hubungan kita dimulai, aku tak akan izinkan. Ada ruang untuk penyesalan. Itu katamu. Aku tak pernah menjanjikannya. Jadi, kau membohongiku hanya untuk menyelamatkan nyawa? Di dalam hatimu, tidak ada satupun perasaan menyukai aku? Aku... Jangan ragu lagi. Aku ada di hatimu, makanya kau ragu-ragu. Kan? Kalau begitu, kenapa dulu kau pergi? Kau bilang, sepanjang hidup kau paling benci dibohongi. Maaf, Arga Wijaya. Aku membohongimu. Kau pikir kau benar-benar bisa membohongiku? Apa maksudmu? Aku sudah tahu sejak dulu, kau bukan Laras Permata. I live on another cherry. Baik Maya maupun Laras Permata. Yang kusuka hanyalah kamu. Sudah bangun? Sekarang baru malu? Kemarin tak tampak canggung ya? Sudah, jangan diungkit. Baiklah, cukup menggodamu. Cepatlah bangun, kita pulang bersama. Apa Nona Song masih di sana? Masih. Bukankah kau yang menyuruhnya datang? Jadi Nona Song lah orang yang sebenarnya berjanji akan dinikahkan denganmu? Kau juga bilang, itu cuma janji lisan. Lagi pula sejak kecil kami tak akur. Dia pun belum tentu mau menikahiku. Ngomong-ngomong, Nona Song datang dari jauh mencarimu untuk minta bantuanmu menyelidiki kasus ayahnya. Kau akan membantunya, kan? Kasus ini memang selalu terasa ganjil bagiku. Jika bisa menegakkan keadilannya, tentu kewajibkan diri. Nona Lin, untunglah kau kembali. Aku sampai bingung bagaimana menghadapi Kak Pei. Dia yang pergi sendiri, tak ada hubungannya denganmu. Ya, tapi tak disangka ada yang bersusah payah mencariku, sholat tanpaku. Hidupnya tak berarti. Karena kasihan padanya, terpaksa aku mau kembali. Maya, Melihat kalian rukun, aku lega. Qingwan, kau benar-benar tak keberatan dengan perbuatanku dulu. Mengambil alih identitasmu? Asal-muasal masalah, aku sudah tahu. Sebelumnya aku selalu ragu tak datang ke ibu kota. Juga karena khawatir, keluarga Adipati akan anggap serius janji pertunangan lisan masa kecil. Sekarang baguslah, semua senang. Laras, ceritakan tentang ayahmu. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Waktu itu aku masih kecil. Tapi aku tahu ayah dituduh oleh keluarga Setiawan, sehingga divonis bersalah. Seluruh keluarga kami juga diasingkan. Tapi kemudian aku menyelidiki keluarga itu. Seluruh 10 anggota keluarganya telah meninggal di Cawanusa. Hanya tersisa seorang kepala rumah tangga yang sudah gila. Cawanusa. Ada apa? Cawanusa sejak zaman dulu merupakan tanah suci agung, putra mahkota Raka Kusuma. Dahulu adalah Pangeran Cawanusa. Secara logika, keamanan seharusnya tak seburuk itu. Hingga ada kasus pemusnahan keluarga. Tenang saja. Perkara ini, aku pasti akan selidiki sampai tuntas. Inilah satu-satunya kepala rumah tangga keluarga Setiawan yang selamat? Waktu itu dia kebetulan berkunjung keluar kota, lolos dari bencana. Tapi setelah kembali, dengar seluruh keluarga Setiawan tewas. Dalam semalam jadi gila. Tuan jangan bunuh saya. Saya tak tahu apa-apa. Saya bukan datang untuk membunuhmu. Sebaliknya, jika kau beritahu saya semua kebenaran tahun itu, aku akan kerahkan seluruh daya mahkamah kehakiman. Lindungimu.
Ini Ketua Mahkamah Kehakiman, Pewaris Adipati Jin, datang khusus untuk menyelidiki kasus lama Tuan Permata. Jika kau tahu sesuatu, lebih cepat katakan. Jika tidak, tak ada yang bisa menolongmu. Tuan, dulu Tuan Setiawan, bukan berniat menjatuhkan Tuan Permata. Semua itu karena mereka memaksa. Siapa yang menyuruh mereka? Saya hanya tahu ada seorang bangsawan terhormat. Ada seorang bangsawan memberi keluarga Setiawan sejumlah uang, menyuruh mereka memfitnah Tuan Permata. Setelah berhasil, kami sekeluarga akan pindah ke Cawanusa. Tapi sejak itu, keluarga kami dibunuh habis semua. Mengapa bangsawan itu ingin mencelakai keluarga Permata? Apa motifnya? Dulu Tuan Setiawan kami juga bertanya hal itu, nyaris membuat sang bangsawan marah. Saat itu saya ada di luar pintu, saya dengar mereka membicarakan kediaman Adipati Pelindung Negeri. Kediaman Adipati Pelindung Negeri. Apa yang terjadi dengan kediaman itu? Kebakaran yang memusnahkan kediaman Adipati Pelindung Negeri. Kasus kebakaran yang memusnahkan keluarga itu. Dan kejadian ini, waktunya hampir bersamaan. Keluarga Permata dan kediaman Adipati Pelindung Negeri sejak lama bersahabat. Dulu pernah disinggung bahwa kasus kebakaran yang memusnahkan keluarga itu mungkin bukan kecelakaan. Apakah keluarga Permata tertimpa musibah karena itu? Kalau begitu, Tuan Permata mungkin sudah menemukan pelaku sebenarnya di balik kematian keluarga Adipati. Makanya dia menjadi sasaran. Lalu bangsawan terhormat yang memanipulasi keluarga Setiawan di balik layar ini? Dalang di balik layar. Yang bakar kediaman Adipati Pelindung Negeri hingga musnah. Mungkin dialah dalangnya. Mungkin. Ini perkara serius. Aku harus segera kembali, melapor pada Baginda. Tergantung kalian bisa pulang atau tidak. Tuan Wijaya, lama tak berjumpa. Yang Mulia Putra Mahkota. Ternyata Yang Mulia terlibat. Hamba tak ingin bunuh orang. Asal kalian simpan rapat-rapat masalah Cawanusa, hamba akan kirim pengawal bayangan. Antar kalian pulang, bagaimana? Kasus keluarga Permata, benar-benar ada sangkut paut dengan Yang Mulia? Terlalu banyak tanya. Tak baik. Hamba sudah kasih kesempatan. Pilihan ada di tangan kalian. Rupanya hamba selalu remehkan. Yang Mulia tak sangka dari awal. Yang Mulia sudah kejam. Tampaknya kalian selidiki banyak. Hamba duga Yang Mulia demi perebutan takhta pewaris terpaksa bertindak terhadap kediaman Adipati Pelindung Negeri. Awalnya semua sesuai rencana Yang Mulia. Tak diduga Tuan Song dapat mencurigai sesuatu dalam kasus kebakaran Markis Adipati. Ingin membuka kembali kasusnya. Anda terpaksa menyuruh keluarga yang memfitnah keluarga Song, lalu membunuh mereka semua. Apakah kasus pembunuhan wanita juga terkait dengannya? Itulah yang ingin hamba tanyakan pada Yang Mulia. Kepala Prefektur Kaifeng Chushao mati menutupi kesalahan. Hamba pernah curiga kekuatan dalangnya seberapa besar bisa membuat pejabat tinggi rela mati. Tapi kalau kaitkan dengan perebutan takhta, tidak sulit dimengerti. Yang Mulia gunakan ilmu santet itu untuk hidupkan kembali istri Yang Mulia yang luka parah dulu. Memang Tuan Wijaya nama tak sia-sia. Cuma sedikit petunjuk, sudah bisa satukan semuanya. Bakat Tuan Wijaya luar biasa. Kalau mau bantu hamba naik takhta, nanti ku beri posisi penting. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia, tapi orang seperti Anda yang sakiti pejabat setia tak layak jadi penguasa. Arga Wijaya, kau tolak baikku, terima burukku. Sejak dulu kejahatan tak bisa menang. Kasus ini akan hamba laporkan. Setiap detail ke Baginda Kaisar, Yang Mulia juga akan membayar akibatnya. Arga Wijaya, kau benar-benar kira pesan bisa sampai ke ibu kota? Maya, bawa Bapak Setiawan pergi dulu. Sejam lagi, bertemu di batas Cawanusa. Tidak bisa. Kau sendiri lawan banyak orang, mereka terlalu banyak. Percayalah. Cukup. Kata-kata terakhir. Sudah cukup. Serang! Cepat pergi. Hari sudah pagi. Arga Wijaya belum juga kembali? Dia sendiri lawan banyak orang. Mungkin dia sudah... Tidak, aku harus cari bantuan. Tuan Wijaya, nyawamu habis di sini hari ini. Aku agak tak tega. Aku takkan biarkan. Sekarat? Masih berani. Aku salut. Bunuh dia! Arga Wijaya, kau baik-baik saja? Baik. Membuatmu khawatir.
Yang mulia, kau kalah. Tuan, mereka bagaimana? Bawa ke ibu kota. Tunggu keputusan Baginda. Atas mandat langit titah Baginda, Pewaris Adipati Jin, Ketua Mahkamah Agung Argawijaya, ungkap kasus fitnah, setia dan berani. Dianugerahi emas 1000 liang, pangkat naik 2 tingkat. Kasus lamam kediaman Adipati Pelindung Negeri, sangat berduka ku dengar. Kasus fitnah keluarga Permata, juga dipulihkan namanya. Putra Mahkota Zhao Xiao sebagai calon penerus takhta dengan sadar melanggar hukum, maka hukumannya diperberat. Gelar Putra Mahkota dicabut dan diserahkan ke Mahkamah Agung untuk diadili. Demikian titah ini. Hamba menerima titah. Selamat Tuan Pei. Ini prestasi langka di zaman sekarang. Mulai sekarang, karirmu akan melesat. Terima kasih, Kasim. Hati-hati di jalan. Kasus ayahku sudah direhabilitasi. Misi saya ke ibu kota sudah selesai. Saya ingin pulang ke rumah leluhur. Tidak akan tinggal menemani kalian. Qingwan, kamu mau pergi? Aku sudah terbiasa bebas. Sekarang malah tidak nyaman dengan hidup di kediaman Adipati. Jangan khawatirkan aku. Kalau sempat, aku akan menghubungi kalian. Baiklah. Semoga perjalananmu lancar. Saya pergi. Bagus sekali. Tiba-tiba aku agak iri pada Qingwan. Kenapa? Semua sudah selesai, tapi kamu malah ingin kabur? Memangnya kenapa? Aku kan bukan orang keluarga Pei. Di sini aku bebas datang dan pergi sesukaku. Kamu minta status resmi? Siapa yang peduli? Wang Wan. Menikahlah denganku. Mau? Bukti kesungguhanmu mana? Perlihatkan. Kalau kamu setuju, semua emas di taman ini jadi milikmu. Sungguh? Lalu Intan Mahendra, dia pernah berjanji padamu? Karena kamu menggantikannya untuk menikahiku, dia seharusnya menepati janji, membaginya separuh mas kawin padamu. Bagaimana? Baiklah, dengan berat hati, ku terima. Maya setuju menikah denganku.